Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Perkenalkan, saya Weti Darukmanawati, mahasiswi program studi sarjana terapan kebidanan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju. Di sini kelompok kami akan membahas tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAP. Mulai dari pengertiannya, manfaat dan fungsinya, dan juga tutorial cara penggunaan aplikasi SIAP. Di video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Big Data. Dan sebelum memulai membahas aplikasi SIAP, kelompok kami akan memperkenalkan diri satu persatu. Perkenalkan, nama saya Dwi Lestari, NPM 0719020015, Program Sarjana Terapan Kebidanan. Hai, perkenalkan, nama saya Diha Aulia, NPM 071902000014. Perkenalkan, nama saya Indah Fajar Andriani, NPM 071902000016. Halo, perkenalkan, nama saya Sinda Mercy Sapitri, saya mahasiswi D4 Kebidanan Tikes Indonesia Maju. Nah, sebelum kita masuk ke dalam tutorial cara penggunaan aplikasi SIAP, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu SIAP. SIAP merupakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang mana merupakan suatu sistem yang ditumbuh kembangkan berdasarkan prosedur pelayanan administrasi kependudukan. Contohnya, untuk membuat KTP, KK, dan akta kelahiran. Baiklah, setelah tadi dijelaskan oleh teman saya tentang apa itu aplikasi SIAP, sekarang saya akan menyebutkan tentang tugas dan fungsi dari aplikasi SIAP sendiri. Apa sih tugas seorang bidan dalam mengoperasikan aplikasi SIAP? Yaitu yang pertama, mempelajari aplikasi SIAP ya tentunya ya. Soalnya kalau dia tidak tahu tentang aplikasi SIAP, bagaimana dia akan mengoperasikannya atau menggunakannya? Yang kedua yaitu mengoperasikan aplikasi SIAP. Tentunya harus belajar ya untuk mengoperasikan aplikasi SIAP ya, seperti bagaimana cara menginput. Soalnya kalau dia tidak mempelajari cara mengoperasikannya, bagaimana kita mau menggunakannya begitu. Yang ketiga yaitu memanfaatkan aplikasi SIAP sebaik mungkin. Yang keempat, menginput data bayi baru lahir dan orang tua si bayi atau ibu bersalin. Lalu apa aja sih fungsi dari aplikasi SIAP sendiri? Yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran. Kenapa meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran? Karena aplikasi SIAP sendiri sudah menyediakan data atau identitas atau biodata dari orang yang ingin kita data atau mendaftarkan dirinya ke pelayanan kita. Yang kedua, aplikasi SIAP sendiri sudah menyediakan data atau informasi dalam skala nasional atau skala daerah mengenai hasil pendaftaran. Lalu yang ketiga, mewujudkan pertukaran data secara sistematik melalui sistem pengenal tunggal, namun tetap merahasiakan data tersebut. Yang keempat, apa sih yang keempat ya? Yaitu yang keempat, memudahkan kita dalam mendapatkan akte kelahiran. Kenapa? Karena saat bidan tersebut sudah menggunakan aplikasi SIAP, kita sudah bisa mencetak akte kelahiran di bidan tersebut begitu. Dalam video kali ini saya bertugas untuk memaparkan cara penggunaan aplikasi SIAP. Udah jelas kan? Tadi dijelasin apa aja sih ke fungsi SIAP dalam dunia kebidanan. Penasaran kan? Yuk saksikan. Ini dia tampilan awal di menu SIAP. Ada nama pengguna, kata sandi yang sudah disepakati, kemudian kita isi dan login. Setelah kita berhasil login, maka akan muncul biodata kita sebagai pemilik akun. Kemudian apabila kita ingin menginput, kita klik ke relasi terkait, kemudian pelaporan, klik input pengelaporan kelahiran warga negara Indonesia. Kemudian akan muncul tampilan data keluarga, data bayi. Kita isi sesuai KK untuk data keluarga, kemudian kita searching, biasa selalu otomatis muncul. Setelah data keluarga, kita masukkan data bayi sesuai surat keterangan lahir, kemudian data ibu sesuai KK dan KTP. Untuk data pelapor, kita bisa mengisi sesuai NIK yang kita punya. Ada saksi 1 yang bisa kita isi sesuai nama kita juga.
atau data keluarga terdekat kita. Kemudian kita checklistin di bagian data administrasi, semua di checklist tanpa terkecuali. Ada 6 icon yang harus kita checklist, yaitu surat keterangan lahir, nama, kartu keluarga, kartu penikah, KTP, dan kutipan akte atau SKL. Setelah yakin data kita valid, kita kemudian simpan, klik di bagian ujung tombol warna hijau, simpan dan tekan ya. Setelah data berhasil disimpan, kita bisa mencetak surat keterangan lahir dan pengantar kelahiran di daftar cetak pelaporan kelahiran warga negara Indonesia di bagian pelaporan. Nah, ini adalah tampilannya. Kita bisa memilih salah satu ikon, bisa nama lengkap, tanggal lahir, atau nomor keterangan surat. Di sini kita pakai tanggal lahir, kita masuk. Setelah itu muncul nama anak dan biodata yang telah kita simpan di bagian bawah. Kemudian kita klik checklist di bagian paling ujung di bagian operasi. Kemudian kita pilih di paling bawah pilihan untuk cetak surat pengantar kelahiran dan surat keterangan lahir. Setelah kita klik salah satu, akan muncul seperti tampilan ini. Ini adalah surat pengantar kelahiran. Kemudian kita cetak. Dan untuk selanjutnya kita juga harus mencetak surat kelahiran atau pertanggungjawaban bidan. Setelah kita cetak, kita bisa sama-sama serahkan ke wali kota dan terima yang asli. Kesimpulan dari aplikasi SIAK ini yaitu dalam hal ini tenaga kesehatan dapat berperan dalam melalui aplikasi SIAK dalam membuat surat keterangan lahir dengan bekerja sama dengan Dinas Kependudukan Tenaga Sipil di wali kota setempat untuk mempermudah pasien dalam membuat akte kelahiran maupun surat keluarga baru. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh teman saya apa pengertian dan fungsi SIAK dan bagaimana cara penggunaan SIAK. Semoga video ini bermanfaat dan juga memudahkan kalian semua dalam menggunakan aplikasi SIAK. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.